Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang pertama, kedatangan Al-Habib Syekhan bin Mustafa Al-Bahar dengan rombongannya, dan sekarang juga kedatangan guru kami yang kami ta'zimkan, yaitu Al-Ustadi Al-Habib Ali Radha bin Husain Al-Habsyi, dan akhirnya Al-Habib Zain bin Saleh Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Habsyi, dan saudara saya juga Sayyid Hasan bin Abdullah Al-Habsyi wa Ali bin Abdullah Al-Habsyi, dan kakak saya yaitu Syarifah Habsiyah binti Abdullah Al-Habsyi, dan keponakan saya Saleh bin Zain Al-Habsyi. Tetapi kedatangan beliau jangan kalian pilih, ini wali, yang ini bukan, kalian lebih menghormati ini. Ini satu sama habaib. Tidak ada dibedah-bedakan. Yang ini yang ini dibedakan, jangan. Kalau semacam itu enggak ada keberkahan hidup kalian. Enggak ada keberkahan hidup kalian. Kedatangan aulia itu, kedatangannya para habaib membawa keberkahan bagi kita. Bukan kita untuk membedakan, bukan kita memilih ini, memilih itu, jangan. Maupun rumah kita pernah dinaiki atau enggak, tetapi kalau kalian membedakan salah satu antara dzurriyyatun Nabi Muhammad, bukan keberkahan yang kalian dapat. Yang kalian dapat hanya bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bangga dengan sesuatu yang sudah kita dapatkan. Jangan kita bangga. Kita ini orang yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan khilaf. Apapun kita semua lupa yang pernah kita lakukan. Tetapi yang pernah kita lakukan itu dosanya atau apapun itu kesalahan harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tetapi yang ana minta dengan kalian, jaga akhlak, jaga hati kalian. Siapapun habaib, mau wali mau bukan, tetap bagaimana kalian menghormatinya. Oh, ini lebih ketulahan atau ini lebih ini, enggak. Semuanya kalau kalian kurang berakhlak, kalian pun akan mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ana mengajarkan kepada kalian, jangan membedakan para habaib. Jangan membedakan para habaib. Kalau kalian ingin mencintai habaib, jangan habaib yang wali ataupun yang pintar, tetapi kalian cintai habaib yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pernah melakukan minum dan semua perbuatan dosa, itu yang kalian cintai. Kalau kalian cintai habaib dengan kewalian, kalau walinya sudah enggak ada, kalian enggak mungkin lagi cinta kepadanya. Kalau habaibnya ini alim, punya ilmu, kalau ilmunya hilang mungkin kalian tidak akan mencintainya lagi. Tetapi kalian yang kalian cintai karena mereka ini darah dagingnya Sayyidil Wujud Muhammad. Makanya kata Rasulullah, lahmi, dagingnya adalah dagingku. Ana harbun lima harabahum, aku akan memerangi mereka yang telah memerangi keluargaku. Memerangi dalam segala hal, bukan saja memerangi bunuh-bunuhan, bukan. Tetapi memerangi dalam akhlak perangai kalian, dalam omongan kalian. Ada wali atau ada seorang habaib yang alim, yang wali, kita jaga 24 jam. Tapi habaib yang biasa,
nggak ada apa-apanya. Nggak usah ditanya, sudah sarapan kah, sudah makan kah, nggak usah. Ya kan? Jangan semacam itu. Dijaga akhlak. Semua habaib datang semua sama. Di Darul Uhwa maupun Darul Mahabbah, habaib datang ke tempat ini semua sama. Nggak ada perbedaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Kedatangannya Al-Ustadz Al-Habib Ali Ar-Radha membawa keberkahan bagi kita, dan mudah-mudahan nanti beliau bisa menambahkan ilmu bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua bertambah ukhuwahnya, bertambah kecintaan kita terhadap Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat yang ana pesan, jangan kalian bedakan. Ada Habib ini kalian bedakan. Ada Habib ini yang lebih alim, lebih pintar atau lebih wali. Mau kemana? Tapi Habib yang biasa, diamkan aja dah. Buat apa? Di tempat kalian, semua kalian semacam itu. Kalian kira aku nggak tahu? Jangan seperti itu. Bukan itu ajaran aku. Ajaran aku, akhlak semua sama dengan habaib. Jangan seperti itu, nggak baik. Nggak baik. Ini ujian kalian, kedatangannya Habib Syekh itu bukan sesuatu yang membawa ini, tapi ujian kalian bagaimana cinta kalian dengan habaib. Cinta kalian dengan habaib bagaimana? Sekarang bisa terlihat. Koreksi hati kalian semua. Allah. Mudah-mudahan nanti Al-Ustadz Al-Habib Ali Ar-Radha memberikan ceramah bagi kita. Ustaz. Allah. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin muntajabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna jami'an, bil khusus Habib Bagir bin Abdullah Al-Habsyi wal jami'il hadirin kulluhum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan satu patah sedikit, yaitu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kehidupan kita ini semuanya tergantung kepada niat kita. Segala perbuatan apa semua harus dengan niat. Kita mau sholat, puasa, ibadah, semua dengan niat. Persahabatan kita dengan sesama juga dengan niat. Kita duduk bersama kawan semua, hidup semua dengan niat. Karena apa? Karena niat ini yang menentukan. Kadang-kadang kita berbuat apa-apa tapi tanpa niat, kita punya amalan tidak sah. Kita puasa, sholat, ibadah. Kadang-kadang hal yang mubah, tapi ketika kita dengan niat, itu menjadi ibadah. Satu contoh misalnya kita makan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita niatkan bahwa kita makan untuk ibadah, untuk supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita bisa ibadah yang bagus. Nah ini yang mubah ini bisa menjadi ibadah. Apa saja. Kita bersahabat juga begitu, kita niatkan karena Allah. Jangan karena ada sesuatu, jangan. Jadi semua ini tergantung kepada hati kita. Persahabatan kita juga, semua ini tergantung kepada niat masing-masing. Karena niat ini yang akan dinilai oleh Allah. Jadi innamal a'mal binniyat. Dengan niat kita ini insya Allah
semua itu akan mendapatkan buah yang baik. Misalnya kita tidur mubah. Tapi kalau kita niatkan bahwa tidur kita untuk supaya kita bisa sehat, bisa bangun malam, bisa ibadah. Nah, tidur kita ini dihitung ibadah. Puasanya orang yang tidur ibadah. Semua tergantung pada niat. Apa yang mubah, yang hal apa saja kalau kita niatkan maka kita mendapatkan ibadah. Kita misalnya olahraga kita niatkan untuk supaya kita sehat, supaya kita ibadah, supaya kita bisa fokus segala-galanya. Kita punya olahraga yang tadi dihitung ibadah. Jadi semuanya ini dengan niat, jadi hidup kita di dunia ini kita tergantungkan kepada niat. Kalau kita niat kita baik, maka insya Allah amalan kita ini akan baik. Kalau kita niat tidak baik, ya sudah kurang. Jadi Allah melihat hati kita. Allah melihat hati kita. Kita tahu kanan kiri ada malaikat, raqib dan atid. Kita berbuat apa saja ketahuan. Jadi jangan walaupun kita di mana saja, Allah Maha mengetahui. Jadi makanya kita harus jaga hati kita, harus hati-hati. Hidup ini di dunia kita sementara, tidak lama. Dan umur kita tidak tahu. Umurnya orang ini kita tidak tahu. Tidak ada orang pasti tahu umurnya. Misalnya saya pasti umur saya 80, tidak ada yang tahu. Ya, yang tergantung semuanya yang tahu hanya Allah. Cuman Allah memberitahu dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua ini akan mati. Kapan? Wallahu a'lam. Cuman kita disuruh isti'dad, ya, persiapan. Harus kita punya bekal. Apa bekal kita hidup ini? Kita bekal harus banyak. Ya, fastabiqul khairat. Allah berfirman, berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk persiapan. Persiapan kita nanti ketika kita mati. Kemudian ketika kita mempunyai persiapan yang penuh, ya kita berani, kita tidak takut menghadapi mati, kita tidak takut. Satu contoh misalnya anak sekolah ketika menghadapi ujian, ada dua, ada yang punya persiapan karena dia sudah belajar penuh, ada anak yang tidak siap, dia tidak belajar. Beda. Anak yang sudah siap dan punya persiapan, dia ingin cepat ketemu gurunya, mau ujian, mau cepat kita mau. Karena kita sudah siap, tidak takut. Tapi kalau yang tidak siap, dia akan takut. Malah mendoakan mudah-mudahan gurunya tidak masuk, mudah-mudahan gurunya sakit, mudah-mudahan ini. Karena dia tidak siap. Dia punya anuan tidak bagus, dia takut, dia ini. Tapi kalau yang siap, dia mendoakan gurunya sehat, supaya cepat diuji, supaya cepat ini. Itulah perbedaan. Kita juga begitu. Kalau kita punya persiapan, kita tidak takut mati. Mati ini cuma pindah saja dari alam ini ke alam barzah. Tapi kalau kita punya persiapan, ya nikmat, malah mengharap mati. Ya dalam mati otomatis husnul khotimah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa orang yang ingin senang ya untuk ketemu dengan Allah, maka Allah juga senang ketemu dengan dia. Otomatis kita harus mempunyai persiapan yang banyak. Jangan kita lengah. Ya, memang dunia ini melupakan. Karena syaitan banyak mengganggu kita. Kehidupan kita ini banyak penuh gangguan dan godaan-godaan setan yang naudzubillah pandai merayu, menggoda. Padahal Allah sudah menyebutkan inna syaitan lakum aduun mubin, musuh yang luar biasa. Ya, jadi tapi kita ini kadang-kadang tergoda. Ya, kita disuruh begini, sudah apa-apa sudah kamu berbuat maksiat, nanti kan gampang bisa bertobat, bisa ini, bisa ini. Dia menyuruhkan gitu.
Tapi ketika kita berbuat begitu, kita menyesal, kemudian kita belum tobat, kita sudah meninggal. Nah, ini yang syaitan dia gembira. Makanya di dalam hadis, kalau tidak salah ada Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, syaitan berkata, qasama dhahri, saya merasa dipotong-potong ketika seorang meminta husnul khotimah. Jadi kalau kita husnul khotimah, maka syaitan rugi, tidak dapat apa-apa. Jadi kalau ada orang yang berdoa minta husnul khotimah, itu syaitan merasa kayak dipotong-potong dia, karena dia tidak berhasil. Tapi ketika kita husnul khotimah, dia menyesal, jadi kecewa syaitan. Nah, jadi kita tahu bahwa syaitan ini musuh, ya kita dengarkan suaranya. Kalau suaranya baik, kita ikuti dari Allah. Kalau suara tidak baik, berarti dari setan. Misalnya ada suara kamu mencuri, sudah. Kamu mencuri yang banyak. Nah, ini suara tidak baik. Tapi kalau ada perintah yang baik, berarti kita sudah bisa membedakan itu. Karena kita diberi akal. Kita sudah diberitahu, wa hadainahun najdain. Ada dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Kemudian Allah memberi kita akal. Jangan orang berbuat dosa, ya sudah takdir. Loh, tidak bisa begitu. Kalau orang berbuat dosa takdir, oh ini takdir dari Allah saya berbuat dosa. Tidak. Allah tidak menentukan kita berbuat tidak baik. Allah memerintahkan kita berbuat baik. Makanya kita diberi akal, kemudian diberi jalan dua. Wa hadainahun najdain, yakni thariqain. Thariqul khair wa thariqus syarr. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Diberi akal, sudah tahu kamu, sudah dikasih tahu, ya jalan. Kalau kamu milih yang jahat, berarti pilihan kamu sendiri, bukan pilihan Allah, bukan takdir. Kamu yang mau itu. Kalau kamu milih yang baik, ya kamu pilihanmu sendiri karena kamu tahu bahwa ini perbuatan baik. Kamu ikuti ini. Nah, jadi hidup itu begitu sudah. Tidak ada lain kecuali kita harus sadar, hati-hati, kita bisa paham, mengerti. Ya, kita hidup di dunia ini ya itu tadi. Saya bilang tadi adalah sementara, kita tidak tahu umurnya orang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu harus menghitung-hitung dirimu sebelum kamu nanti dihitung di akhirat. Nanti ada hisab, ada pertanyaan, ada soal, ada jawab, ada ini ngeri. Tapi kalau orang yang sudah punya persiapan, dia tidak takut. Mudah-mudahan kita bisa semuanya ini husnul khotimah, semuanya dalam keadaan husnul khotimah, sehat afiat. Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Insyaallah. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum.